بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita pada kesempatan ini membahas tafsir dari surat Al-Alaq. Sebagaimana kita tahu, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu termasuk daripada ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun, maka beliau itu diberikan kesukaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyendiri, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau itu lahir di bulan Rabiul Awal, sehingga sejak bulan Rabiul Awal usia 40 tahun, dan disitulah Rasulullah SAW banyak mendapatkan mimpi, sehingga semasa 6 bulan pertama sebelum turunnya wahyu sampai bulan Ramadan, maka seringkali Rasulullah SAW mendapatkan mimpi sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dan setiap kali mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW, maka besoknya kemudian terjadi seperti disebutkan matahari yang terbit terang keesokan harinya. Artinya jelas sekali, tidak ada yang samar di dalam mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat situasi ini tidak lain adalah memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu sudah tidak menyukai lagi apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah, dan kemudian beliau akhirnya berusaha untuk menyendiri, pergi ke Gua Hira pada saat itu. Gua Hira ini adalah tempat yang tinggi sekali, bukan tempat yang nyaman untuk seseorang bisa pergi ke sana, menuju ke sana. Perlu waktu yang lama, 2 jam mungkin kalau kita sekarang naik tangganya yang sudah dipersiapkan. Dahulu itu tidak ada tangganya, sudah itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susah payah untuk menuju ke sana. Kemudian Rasul membawa bekal. Apabila bekal itu habis, selama beberapa hari kembali kepada Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian minta bekal lagi, kembali lagi menuju ke Gua Hira. Lihat Sayyidatuna Khadijah menerima begitu saja keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inginnya menyendiri, tidak seperti biasa yang dilakukan oleh orang-orang di masa itu, bekerja, pedagang dan lain sebagainya. Tapi Sayyidatuna Khadijah memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada saat beliau di bulan Ramadan. Maka kemudian turunlah wahyu yang pertama. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah malaikat Jibril, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang terkenal dengan al-ummi, ya, julukan Rasulullah SAW, yaitu seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa predikat semacam ini pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat sebenarnya, ya, bukan kekurangan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak membaca dan tidak menulis, ya, apa yang kemudian pada kitab-kitab terdahulu maupun Al-Quran ini bukan ditulisan ataupun karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberitahukan kabar tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Ini dari mana? Padahal Rasulullah SAW tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu, dan sebenarnya ada di sekitar mereka seperti Waraqah bin Naufal, seorang yang kemudian masuk Nasrani dari sepupu Sayyidatuna Khadijah. Berarti kitab-kitab Injil itu memang ada di sekitar mereka dan tahu mereka tentang keadaan seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah berusaha untuk mencari tahu tentang itu semuanya. Dibuat Rasulullah SAW ini memang tidak mengenal yang lain, ya, kecuali langsung didikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah SAW menyatakan Allah yang mengajari aku, ya, sehingga sebaik pengajaran itu yang aku dapatkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat datang malaikat Jibril mengatakan Iqra, Rasulullah mengatakan ma'ana biqari'in, ya, saya enggak bisa baca, apa lagi yang kemudian disuruh baca. Kemudian didekap oleh malaikat Jibril alaihi salam sampai kata Rasulullah SAW, saya sudah enggak bisa lagi nafas, ya. Kemudian dilepas, ya, oleh malaikat Jibril. Rasulullah katakan lagi Iqra, bacalah, ma'ana biqari'in. Kemudian didekap lagi oleh malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya, sampai yang ketiga kali itu dilakukan oleh malaikat Jibril. Baru yang keempat mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dibacakan ayat-ayat tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghafalnya, tahu apa yang kemudian seharusnya beliau baca, dan kemudian beliau menirukan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kemudian setelah itu 5 ayat selesai, keluar malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, ya. Maka keluar Rasulullah SAW dalam keadaan menggigil, ya. Ketika keluar Rasulullah SAW dari Gua Hira berusaha untuk kembali ke rumahnya, maka kemudian dipanggil, diserukan oleh malaikat Jibril dari atas seraya mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, ya. Wahai Muhammad, wahai Rasul, sesungguhnya sekarang ini kamu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dikatakan oleh Rasulullah ketika dilihat malaikat Jibril maka memenuhi pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang dilihat adalah malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya yang begitu besar, jumlah sayapnya ada 600 sayap. Dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama kali kejadian berjumpa dengan malaikat Jibril, yang dilihat adalah wajah dan bentuk daripada malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini suatu hal yang dahsyat terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menceritakan bahwa wahyu itu turun kepada aku dalam berbagai macam bentuk. Kadang datang dalam wujud seseorang. Seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan sesuatu dan aku kemudian pahami. Dan apabila datang kepadaku maka wujudnya itu seperti Dihyah al-Qalbi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kadang berupa
langsung begitu saja datang kepada Rasul pemahaman tentang wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling berat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti suara lonceng kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan kalau musim dingin turun wahyu maka kemudian berkeringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti panas ya. Kemudian apabila di musim yang panas datang wahyu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah minta diselimuti ya, karena kedinginan Rasulullah SAW. Nah, ini suatu hal yang berat bagi Rasulullah SAW apabila menerima wahyu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur berantakan ya, karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mampu Rasulullah SAW untuk menerima wahyu tersebut. Terkadang Rasulullah berada di atas kendaraannya, maka langsung saja unta yang ditunggangi oleh Rasulullah jatuh ya, tersungkur ya, gak kuat terima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada seorang sahabat pernah berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki pahanya Rasulullah itu berada di atas ya kakinya dia ya. Ya, jadi kakinya dia di bawah pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu turun wahyu ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, kaki saya itu sepertinya mau remuk hancur ya. Hanya sekedar berada di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang semacam ini menunjukkan memang bagi Rasulullah SAW bukan suatu hal yang mudah untuk terima wahyu. Nah, setelah turun wahyu yang pertama itu tidak turun lagi. Kita tahu bahwa setelah turun wahyu yang pertama kembali ke rumah Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan gemetar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diselimuti ya, zammiluni, maka diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Lalu ditanyakan setelah tenang semuanya, apa kabar ya, ada apa ini ya, maka diceritakan oleh Rasulullah SAW apa yang diterima oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya nggak tahu apa ini yang terjadi pada saya. Maka Sayyidatuna Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan kamu. Ini bukan suatu hal yang apa istilahnya aneh ya. Ini berarti memang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari siapa-siapa ya. Maka kemudian setelah itu dibawakan kepada Waraqah bin Naufal, diceritakan kepada Waraqah bin Naufal sepupu Sayyidatuna Khadijah. Maka kata Waraqah, hadza an-namus ya, ini adalah Jibril yang datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ya. Sungguh apa yang kamu bawa ya, tidaklah kamu kemudian kata Waraqah bin Naufal, andai kata saya ini seorang yang mampu, yang kuat ya, untuk bisa kemudian membela kamu nanti pada satu saat ketika kamu akan diusir oleh kaum kamu ya. Maka Rasulullah SAW menanyakan, loh saya bakal diusir oleh kaum saya? Iya ya. Nggak ada orang yang bawa risalah semacam ini kecuali pasti dimusuhi ya. Waraqah bin Naufal mengatakan, andai kata saya itu adalah orang yang masih muda yang kemudian bisa menolong kamu ya. Tidak berapa lama Waraqah bin Naufal kemudian meninggal, hanya beberapa hari setelah kejadian tersebut, sehingga Waraqah tidak sempat kemudian mengalami masa daripada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika terima wahyu ini hanya kemudian baru tahu bahwa dirinya sebagai seorang rasul, belum tahu caranya untuk kemudian menyampaikan. Maka belum tahu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang berapa hari Rasulullah kemudian malah tambah rindu untuk ketemu lagi sama malaikat Jibril ya. Anehnya pertama ketemu takut kepada malaikat Jibril, setelah beberapa hari malah pengen ketemu lagi kemudian kepada malaikat Jibril. Dinanti-nanti mana ini orang yang kemarin ketemu kok sekarang kok nggak ada ini ya. Ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu hari ketika Rasulullah sedang berada di pasar,
seperti biasa, maka kemudian terdengar suara dari langit, ya Muhammad ya Rasulullah. Dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menengadahkan kepalanya ke atas, dilihat malaikat Jibril yang dahulu ketemu dengannya berada di singgasana, duduk di atas kursinya. Wah, takut lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemetar lagi Rasulullah SAW. Kemudian ke rumahnya kepada Sayyidatuna Khadijah mengatakan zammiluni zammiluni, maka turun ayat yang selanjutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, dalam ayat ini kan dikatakan qum fa'anzir, berikan peringatan kepada orang, sehingga pada saat itulah Rasulullah SAW baru tahu apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian memberikan wahyu tersebut kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan 3 tahun masa Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia, lalu kemudian selanjutnya secara terang-terangan. Kita lihat apa yang ada di dalam kandungan surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama bismi rabbika, dengan nama Allah. Maksudnya apa? Bisa di situ dengan memulai nama Allah Subhanahu wa taala, bisa pula dengan meminta pertolongan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya bisa diartikan semacam itu, bismi, dengan nama, sehingga kita itu sangat disunnahkan ketika kemudian memulai segala sesuatu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau tulis apa? Tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis dengan para raja, maka kemudian yang awal pertama kali ditulis adalah bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali yang menulis bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ketika menuliskan kepada raja Ratu Balqis pada saat itu, maka kemudian innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tulisan pertama kali adalah yang menulis adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sehingga kita dalam segala sesuatu kita itu mulai dengan bismillah. Apabila segala sesuatu dimulai dengan bismillah, maka akan diberkati. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap suatu perkara, kata Rasulullah SAW, yang kemudian di situ tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara ini terputus, kurang barokah. Sehingga kita kalau makan kemudian mulai dengan bismillah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum kemudian dengan bismillah, diberkati oleh Allah. Dan itu perlindungan kita daripada gangguan syaitan. Seseorang ketika kemudian makan, minum, kemudian melakukan segala sesuatu, maka sesungguhnya syaitan itu kan berusaha untuk ikut bersama dengan kita. Dalam pembahasan ketika iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis mengatakan, saya akan ikuti manusia ini dalam segala halnya, tapi dia tidak akan bisa kalau kita baca bismillah. Ketika kita makan baca bismillah, maka syaitannya nggak akan ikut. Minum baca basmalah nggak bisa. Pakai pakaian kita baca basmalah, maka dia tidak ikut pakai pakaian kita. Masuk rumah kita baca bismillah, maka syaitan tidak akan ikut masuk bersama dengan kita. Tapi kalau kemudian kita nggak baca bismillah, ya syaitan bareng sama kita. Na'udzubillah min dzalik, sampai disebutkan dalam riwayat ketika hubungan suami istri tidak membaca basmalah, syaitan pun ikut. Khawatirnya ikut dalam hal-hal yang semacam ini, maka bagaimana kita minta selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca basmalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini dari alaq. Alaq itu apa? Alaq itu adalah dari segumpal darah. Segumpal darah yang membeku. Kita ini penciptaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa dari air yang hina, kemudian dari air mani tersebut
kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu segumpal darah, lalu setelah itu segumpal daging, kemudian setelah itu terbentuklah tulang belulang, kemudian diliputi oleh tulang belulang ini dengan daging-daging tersebut. Subhanallah, keluar janin manusia, lengkap dengan semuanya yang dibutuhkan. Yang untuk melihat bisa melihat, yang untuk mendengar bisa mendengar. Asalnya dari air yang hina, kemudian segumpal darah, nggak ada artinya, tapi menjadi manusia yang sangat berarti hidup di alam semesta, bisa berpikir, bisa kemudian melangkah, bisa memegang, bisa semuanya, bisa merasakan, punya hati, punya perasaan. Anda bisa lihat itu orang-orang Jepang itu membuat robot, robotnya itu sekarang mereka berusaha untuk membuat robot yang punya perasaan. Robot punya perasaan, ini gimana? Jadi kalau kadang nangis, kadang itu susah payah untuk membuat seperti itu. Tapi ya bentuknya ya kayak gitu, nggak bisa berubah-berubah. Tapi subhanallah, manusia, wajah kita ini berubah, bisa diketahui keadaan seseorang. Dalam waktu ini marah, ini kemudian lagi sedih, ini itu bagaimana? Ini apa nilainya ini yang ada di dalam hati kemudian bisa merubah wajah seseorang ini? Ini suatu hal yang sulit untuk kemudian dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah untuk menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dari segala segumpal daging, segumpal darah, kemudian bisa menjadi wujud manusia. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita pikirkan 100 tahun yang lalu kita ini sama sekali nggak ada. 100 tahun yang lalu nggak ada orang di hadapan kita sama sekali, tapi ternyata sekarang 100 tahun berikutnya jumlahnya segitu banyak. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Di alam dunia semuanya 100 tahun, umurnya yang lebih daripada 100 tahun paling cuman berapa puluh orang, tapi selain itu semuanya adalah manusia-manusia baru yang kemudian muncul di alam semesta ini. Maka siapa yang menciptakan itu semuanya? Apakah itu terjadi begitu saja, alam semesta kemudian berjalan seperti biasanya? Ini semuanya ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan terjadi begitu saja. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rabbukal akram, dan dialah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia di antara yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mampu merubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang mampu membaca. Yang tadinya tidak bisa membaca, Rasulullah SAW mampu untuk dirubah untuk bisa membaca. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan Rasulullah tetap sebagai seorang yang memang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Tidak lain mukjizat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam Islam sangat dianjurkan untuk membaca. Kita jangan kemudian nggak bisa membaca niru Rasul, sunnah Rasul. Bukan itu sunnah Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, maka termasuk tawanan orang-orang Mekah pada saat itu, bisa bebas tanpa kemudian membayar sesuatu apapun kalau bisa mengajari 10 orang daripada kaum muslimin untuk bisa baca. Dikasih syarat seperti itu. Tawanan perang 70 orang daripada tawanan perang Badar, yang mau bayar pakai uang boleh, yang kemudian mau pakai apa saja terserah. Tapi Rasulullah memberikan sayembara kepada 70 orang ini, kalau bisa ngajari 10 orang daripada kaum muslimin untuk bisa baca tulis, bebas. Ini kan menunjukkan anjuran Rasulullah SAW untuk membaca. Bukan kemudian kita mau tiru Rasulullah biar tidak bisa membaca, enggak. Tetap kemudian ini anjuran dari Rasulullah untuk bisa membaca, itu suatu hal yang memang termasuk sunnah. Kemudian bahkan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk belajar bahasa Suryaniyah. Disebutkan dalam hadits ta'allamu lughah as-Suryaniyah. Belajarlah
bahasa daripada Suryannya, yaitu bahasa orang-orang Yahudi ya, supaya kemudian apa, bisa mengetahui makna daripada tulisan mereka ya. Ta'allamu lughatal qaum ya, fa innahu amrun min makrihim ya. Sesungguhnya itu akan menjadi keamanan bagi kalian dari rencana buruk seseorang. Artinya apa? Bahwa kita ini diminta untuk apa? Mengikuti perkembangan zaman. Rasulullah saja mengikuti perkembangan zaman. Apabila dikatakan kepada Rasulullah ketika nulis surat-surat kepada para raja, itu yang menulis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sudah dituliskan surat-surat tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak akan diterima oleh mereka para raja kecuali harus pakai cap, pakai cap ya, stempel ya. Stempel itu sudah ada di zaman Rasulullah ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan buatkan ya. Jadi Rasulullah mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang mintanya seperti itu ya sudah, ikuti saja selama tidak melawan syariat, selama tidak berlawanan dengan syariat, maka diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatkanlah dari cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad di bawah, Rasul di tengah, kemudian tulisan Allah di atas. Maka setiap kemudian selesai dituliskan, Rasulullah yang cap, kasih cap itu dari tangannya Rasul ya. Nah, semacam itulah, sehingga Rasulullah SAW adalah seseorang yang mengikuti perkembangan zaman, dan ini termasuk suatu hal yang dianjurkan. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia dengan al-qalam ya. Sarana prasarana ya diikuti ya. Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala ketentuannya dengan al-qalam. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, disebutkan dalam riwayat bagaimana Rasulullah mendengar suara kalam itu menuliskan ketentuan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia malam ya'lam, yang tidak diketahui oleh manusia. Segala sesuatu berarti menunjukkan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh kaumnya, siapa yang paling alim di dunia ini? Nabi Musa mengatakan saya yang paling alim ya, nggak ada lagi yang lain. Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di masanya. Maka kemudian karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa ditegur. Ada, wahai Musa, orang yang lebih alim daripada kamu. Siapa itu? Hambaku Khidir berada di satu tempat. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam karena seorang yang tamak sama ilmu, maka kemudian pengen berjumpa dengan seseorang yang lebih alim daripadanya, pengen tahu Nabi Allah Musa alaihissalam siapa ini. Maka kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di atas kapal, maka melihat ada burung yang kemudian hinggap di laut untuk mengambil ikan, lalu kemudian terbang. Maka Nabi Allah Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmu yang ada pada kamu dan ilmu yang ada pada saya, begitu pula ilmu yang ada pada manusia ini semuanya, alam semesta, dibandingkan dengan ilmunya Allah, itu seperti daripada apa yang diambil oleh burung tadi. Burung tadi ngambil sesuatu kemudian terbang, maka sisanya yang ada di lautan ini adalah ilmunya Allah. Sedangkan ilmunya makhluk itu yang diambil tadi sedikit tadi oleh burung tadi. Maka itu gambaran sedikit, tidak ada yang kurang daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan untuk mempelajari ilmu apa saja, karena itu termasuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu agama maupun ilmunya yang sifatnya umum. Islam itu menganjurkan untuk belajar. Lihat masa-masa kejayaan Islam, ulama berkembang, ilmu berkembang. Pada saat itu sampai mereka bisa mengetahui ilmu tentang masalah biologi dan lain sebagainya.
ilmu tentang dunia, geografi, itu yang pertama kali adalah kaum muslimin untuk ya menelaah itu semuanya. Sehingga kita jangan lupa tentang sejarah bahwa ada masa kejayaan Islam dan masa bahwa ilmu itu berkembang di masa-masa jayanya Islam. Siapa yang mengembangkan? Ulama-ulama kita sendiri. Rumah sakit pertama kali yang membuat itu adalah kaum muslimin. Ketika ada orang-orang yang sakit wabah kemudian terjadi, maka dikumpulkan di satu tempat, di satu rumah. Nah inilah yang namanya rumah sakit. Maka kemudian dicetuskannya adanya rumah sakit itu kaum muslimin. Kedokteran pada waktu itu pada masa Islam sangat berkembang, sehingga ketika raja daripada kaum muslimin pada saat itu seseorang ketika berperang ya, maka kemudian mengirimkan kedokterannya, ahli dokternya kepada musuh. Kenapa? Karena pada saat itu musuhnya dalam keadaan sakit ya. Dikirimkan dokternya ya. Rajanya musuhnya itu dalam keadaan sakit, kemudian dikirimkan dokternya. Kenapa kok dikirimkan dokternya? Karena dokternya muslimin lebih paham, lebih pandai dibandingkan dengan dokter-dokter mereka. Sehingga semacam itulah kedokteran berkembang di masa Islam, sehingga kita tahu bahwa Islam itu ya dalam hal ini sesuai dengan perkembangan zaman. Silahkan untuk kemudian mencari ilmu apa saja, karena semua itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kaitannya dengan ayat yang ke-6 dan yang selanjutnya itu terdapat sebab turunnya yang disebutkan dalam riwayat ketika Abu Jahal mengatakan, apakah kalian ingin wajah Muhammad digulingkan di hadapan kalian? Abu Jahal mengatakan itu kepada orang-orang, pingin enggak? Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu wajahnya jatuh di bawah ya. Maka kemudian semuanya orang-orang kufar Quraisy mengatakan iya ya, ingin sekali-sekali lihat seperti itu mereka orang-orang kufar. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, demi Lata dan Uzza, sekiranya aku melihat dia sholat, niscaya aku injak lehernya ya. Pinginnya semacam itu. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sujud, maka kemudian diinjak lehernya oleh Abu Jahal dan kemudian aku gulingkan wajahnya di tanah ya. Itu yang mau dilakukan oleh Abu Jahal. Maka pada saat itu kemudian Abu Jahal melihat Rasulullah SAW dalam keadaan salat sampai pada keadaan sujud, didatangi oleh Abu Jahal ingin dilakukan sesuatu, tapi akhirnya mundur ya, nggak berani ya, takut ya Abu Jahal. Maka kemudian orang-orang heran, wahai Abu Jahal, tadinya kamu mengatakan mau kamu gulingkan wajah Muhammad, mau kamu injak-injak, mana saya lihat antara diri saya dengan Muhammad itu ada parit ya, yang sangat besar isinya api ya, sehingga saya tidak bisa lagi kemudian mendekati Muhammad ya. Setiap mau dekat ya, apinya tambah besar ya, sehingga takutlah Abu Jahal dan kemudian lari. Dalam kisah yang lain ketika ada seseorang yang kemudian punya hutang kepada Abu Jahal, Abu Jahal punya hutang kepada orang tersebut, lalu kemudian mengatakan kepada orang-orang Mekah semuanya, siapa yang bisa mengembalikan harta saya? Harta saya diambil oleh Abu Jahal, saya jual barang ini tapi dia nggak bayar. Maka orang-orang Mekah mengatakan, kamu mau tahu yang bisa melakukan itu Muhammad ya. Dibuat ejekan Rasulullah SAW biar tambah seru ini ya, suasana biar tambah seru. Yang bisa itu Muhammad. Mana itu Muhammad? Itu orang itu ya. Maka datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwa saya punya harta diambil oleh Abu Jahal. Kata Rasulullah, saya yang akan datang ya, kata Rasulullah SAW. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Orang-orang di Mekah semuanya orang kafir melihat ini apa gerangan yang terjadi ini. Abu Jahal didatangi oleh Muhammad, suruh minta uang dan lain sebagainya. Lalu kemudian Rasulullah mengetuk pintu ya, keluar Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, bayarkan uangnya orang ini. Kata Abu Jahal, sebentar, saya ambilkan sekarang ya. Orang-orang kafir, loh kok kayak gini ya. Seharusnya marah Abu Jahal, kemudian mencaci maki Rasulullah SAW.
tidak berapa lama keluar ya Abu Jahal dengan membawa uang dan kemudian dikasihkan kepada orang tersebut. Orang tadi datang kepada kelompok orang-orang kufar, terima kasih kamu sudah kasih tahu saya orang yang bisa melakukan itu adalah Muhammad, benar ya. Heran orang-orang. Abu Jahal datang kepada kelompoknya, Abu Jahal apa ini ya, kok kamu nggak bisa melawan Muhammad? Sungguh di samping Muhammad ada unta yang sangat besar sudah siap merekam saya ya, mulutnya sudah membuka dan kalau saya nggak ngambil pada waktu itu saya sudah ditekan ya, oleh unta ini ya. Sehingga kemudian diberikan oleh Abu Jahal. Ini semuanya dilihat Abu Jahal tapi nggak iman-iman ya, ada sudah dilihat dengan mata kepalanya. Semua kejadian-kejadian itu ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain itu semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kala innal insana layatqa, manusia ini kadang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, melihat dirinya dalam keadaan mampu cukup. Ketika sudah mampu cukup, harta ada, kemudian kedudukan ada, keinginan semua dunia ada, melampaui batas manusia itu. Sehingga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbikar ruj'a, diingatkan oleh Allah sesungguhnya kembalinya seseorang itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dimiliki oleh seseorang pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alam orang sekarang ini tetap hidup terus-menerus dengan kekayaannya. Pasti siapapun cerita, kita mau usaha apapun yang kita lakukan, sesungguhnya sudah ada orang seperti kita dan lebih kaya dan lebih punya kedudukan daripada kita. Dan semuanya sudah habis, semuanya sudah di bawah tanah semuanya. Maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dua orang yang rakus tidak akan merasa kenyang, yaitu apa? Penuntut ilmu dan pencari dunia. Itu orang kalau nuntut ilmu ya nggak bakal habis karena ilmu Allah luas seperti tadi kita sebutkan. Dan sesungguhnya orang yang mencari dunia juga semacam itu ya, rakus. Tinggal kita mau pilih yang mana, mau cari ilmu atau cari dunia ya. Boleh cari dunia, bukan tidak diperbolehkan, tapi yang tidak boleh itu kalau cari dunia meninggalkan daripada syariat Allah. Cari dunia tapi kemudian nggak sholat, cari dunia tapi dengan yang haram, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau cari dunia yang halal untuk keluarga, untuk bisa sedekah, itu fadilah yang sangat besar sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة القبول والتمام كل سلوى وإلى حادث الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا رسولي لحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب والصحبي عدادة الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. الحمد لله.